Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Zara akan membahas tentang isai yang telah kalian kirim. Untuk apa sih Ibu bahas tentang isai ini? Karena ini masih berhubungan dengan materi selanjutnya, yaitu novel. Jadi sama-sama mengapresiasi, tapi kalau ini kita sudah mengapresiasi cerpen, kita akan lanjut ke apresiasi yang lebih tinggi, yaitu novel. Jadi bukan tinggi ya, lebih banyak gitu. Kalau cerpen kita cuma satu konflik gitu, kebanyakan satu konflik utama, sedangkan kalau novel kan bisa banyak, kalian bisa menemukan banyak sekali, lebih banyak dibandingkan cerpen. Nah, selain itu, karena kita membahas isai apresiasi cerpen kalian, nanti kalian akan tahu mengenai kekurangan dan kelebihan isainya kalian gitu. Untuk apa sih? Biar nanti dalam menulis novel kalian lebih baik gitu. Dalam mengapresiasi novel kalian lebih baik dari belajar dari kelebihan tulisan teman kalian atau kelebihan tulisan kalian dan kekurangan tulisan kalian dan kekurangan tulisan teman kalian gitu. Nah, nanti semua kelas akan saya bahas. Jadi ketahuan ya siapa yang ngirim, siapa yang enggak gitu. Terima kasih bagi yang sudah mengirim tepat waktu atau sudah mengirim. Kalian sangat saya apresiasi juga. Bagi yang belum ngirim, segera ya. Oke, kita mulai dari kelas 11 MIPA 2. Sesi pertama ya. Nomor absen 1 belum, nomor absen 2 belum 3. Oke, nama Amanda. Hari Minggu. Oke, Ibu sudah membaca esai karya Amanda. Wih, keren ya. Pertama Ibu suka mengambil tema hari Minggu. Ya, hari Minggunya ya menarik sih di awal. Kenapa si Amanda ini, Amanda membahas tentang hari Minggu di cerpen gadis itu tak suka hari Minggu kayak. Nah, keyakinan itu bagus dari awal sudah menjelaskan kenapa hari Minggu itu disukai gitu kan. Tetapi di cerpen ini malah tidak disukai. Jadi dibahas tentang apa sih hari Minggu, keutamaan hari Minggu dibandingkan hari yang lain. Kalau agama Islam kan lebih mengistimewakan hari Jumat, sedangkan hari Minggu itu adalah istimewanya untuk orang-orang umat Kristiani gitu kan. Nah, ini awalnya bagus, latar belakangnya udah bagus, isinya juga bagus, membahas tentang itu. Tapi kalau bisa ada tambahan mengenai misalnya konflik dari luar, misalnya contoh-contoh yang sudah ada di sekitar kita gitu. Jadi bagaimana contoh ya, bisa tokoh siapa yang punya dua keyakinan gitu kan. Kebanyakan orang seperti apa sih yang menikah dengan kebanyakan seperti apa dua orang ini kan, itu akan membahas tentang psikologi anak juga kan. Anak juga punya pertanyaan, kenapa bisa ibu sama bapak ini punya agama yang berbeda gitu. Apakah kasus menikah dua agama di negara Indonesia itu diperbolehkan atau tidak? Nah, itu bisa dibahas lebih luas gitu, lebih jauh lagi agar isinya lebih lebih dalam gitu, lebih kuat atau lebih berisi gitu. Tapi ini udah berisi sih, tapi cuma emang kurang tambahan-tambahan untuk konflik psikologi tokohnya gitu, psikologi anak. Gimana tentang kakaknya ini laki-laki, kakaknya ini agamanya apa gitu. Apakah si Ana ini kenapa bisa lebih milih ke jadi Islam dibandingkan jadi Kristen gitu kan. Itu kan ada prosesnya gitu. Dulu Ibu Zara itu punya temen yang ya dua orang tuanya beda agama. Terus dia itu Katolik, sedangkan ayahnya itu Islam, ibunya Katolik. Tapi setelah lama-lama itu ibunya masuk ke Islam, tapi dia tetap Katolik gitu. Dan dia di rumah Katolik sendirian. Kakaknya juga udah masuk Islam kayak gitu. Jadi gimana ya, rasanya berbeda aja ketika misalnya Idul Fitri dan lain-lain, itu mereka punya perasaan yang berbeda. Oke, itu ya. Hebat Amanda. Oke, kita lanjut ke Amrina Rosyada. Jadi Amrina membahas tentang Sarung Wali Kota karya Prasetyo Utomo. Nah, Amrina, saya sudah membaca tulisannya, sudah bagus, tetapi kurang fokus. Jadi kalau membahas tentang analisis nih tokoh Haji Masyur dalam Wali Kota, jadi itu udah bagus sih latar belakangnya tentang politik gitu. Tapi kalau mau fokus ke area tokoh karakter itu kan berarti fokusnya ke karakternya ya. Jadi tidak perlu untuk membahas yang lain. Jadi kamu fokus ke karakter tokohnya saja kalau kamu ingin membahas tentang karakter tokoh. Jadi kalau ini kan analisis tokoh Haji Masyur, analisis tokoh Budi, itu kan jelas ya bahwa kamu ingin fokus ke analisis tokoh-tokohnya. Jadi karakter tokoh-tokohnya. Itu udah bagus. Jadi bahas juga karakter yang lain di dalam cerpen tersebut, biar apakah itu pemeran pendukung atau pemeran utama atau karakternya antagonis atau protagonis atau yang lain kayak gitu. Jadi
Nah, setelah kamu membahas analisis tentang tokoh-tokoh yang sudah ada di situ, baru nanti di bagian akhir tidak usah menulis kelebihan dan kekurangan cerpen, tapi kamu lebih ke fokus ke ini langsung kesimpulan ya. Simpulannya gak usah ditulis kesimpulan, langsung aja 2 paragraf terakhir atau 3 paragraf lah, kamu membahas tentang karakter-karakter tersebut. Kenapa hadir karakter itu? Apakah di dalam dunia nyata ada atau enggak gitu? Karakter Budi itu seperti apa? Nah, itu dibahas di bagian endingnya. Jadi disimpulkan untuk apa sih karakter-karakter itu ada gitu. Nah, nanti disimpulkan di situ. Jadi kesimpulannya tidak perlu yang ada strukturnya apa, gini gitu. Jadi nanti terlalu lebar untuk sebuah esai ya. Kamu fokus ke satu topik saja yang ingin kamu bahas. Kalau misalnya kan di simpulan ini malah membahas tentang teman hanyalah sebagai teman jabatan yang terlihat baik di depan, namun sebenarnya adalah musuh dalam selimut. Tidak semurni pertanyaan pada para rakyat yang bersama dengan tulus hati. Nah, ini udah bagus di bagian ending, tapi di bagian tengah-tengah ini kalian Ambina itu kurang fokus. Jadi kalau pengen endingnya seperti ini, berarti fokusnya ke sini gitu. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Jadi kalau mau bahas tentang karakter, dia fokusnya ke karakter. Jadi karakter itu buat dukung apa sih, masalah apa sih ya gitu. Kali masalah tentang sarung ya, tentang suap ya, atau apa ini ya, jadi itu yang dijelaskan. Kita lanjut ke selanjutnya, kita lanjut ke esai Awalia Alda. Ini keren sih, kamu mengambil yang sebelum-sebelum juga keren. Kalian udah pinter berpikir kritis ya, nggak nyangka juga sih Bu Sarah. Oke, kita bahas tentang Amalia, isanya ya, bukan Awalianya. Nah, ini membahas tentang lahan pemakaman nih. Ini menarik dan cukup kritis. Sayangnya kekurangannya itu ada di bagian kutipan-kutipan. Jadi kutipannya itu kurang banyak nih yang membahas tentang kutipan cerpennya. Jadi ini kutipannya cuma 1. Nah, dan cara mengutipnya juga belum benar ya. Nanti Ibu ajarin sih, yang tadi juga belum benar cara ngutipnya. Jadi nanti Ibu bikin video tentang cara bagaimana mengutip kutipan dalam cerpen gitu. Nanti kan di novel juga akan ada mengutip lagi. Nah, contohnya ini, di bagian selain itu penyebab dipindahkan makam saat ini dengan dalam cerpen mungkin agak berbeda jika pada saat ini karena makin sempit atau kekurangan lahan pemakaman karena membangun di kota-kota besar. Nah, di sini kamu harus membahas tentang kenapa sih sebuah pemakaman keramat itu kan sebenarnya ada mitos-mitosnya ya. Tidak boleh apa, di situ ada siapa, karena itu tidak boleh dipindahkan. Dan nah, itu bisa kamu buat kutipan gitu. Jadi pasti ada membahas tentang kenapa sih alasan masyarakat itu tidak memperbolehkan makam itu dipindahkan, makam keramat itu. Nah, itu bisa dijadikan kutipan di dalam isanya kamu. Jadi harus ada alasan kenapa makam itu tidak diperbolehkan untuk dipindah. Terus setelah itu baru bagaimana sih endingnya gitu. Endingnya itu bagaimana gitu. Nah, itu bisa kamu membahas gitu. Ini kan masalah makam keramat itu kan sering jadi pembahasan kan gitu. Itu udah bagus, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan. Lanjut, punya Ayu Rahma Alfa. Bagus, kamu membahas tentang plot twist. Lalu tadi beberapa membahas tentang ada yang struktur ya, tentang ya berarti ada struktur, ada yang isinya di dalamnya itu kayak psikologi, ada masyarakat di dalam. Kalau tadi yang punya Awalia itu kan masyarakat yang ada di dalamnya, jadi sosial lah, sosiologi sastra namanya. Nah, kalau si Ayu ini membahas tentang berarti struktur tapi lebih fokus ke plot gitu, plot twistnya itu bagus. Nah, punya Amanda tadi kan membahas tentang karakter ya. Nah, itu juga tentang strukturnya itu ya. Jadi plot twist itu bagus, awalnya juga udah bagus. Ada sub-subnya juga, judul cerpen yang memberi pertanyaan besar pembaca, alur cerpen. Cuma emang yang nggak enak untuk dibaca Ayu, paragraf-paragrafnya tuh cuma 1 gitu loh. Kamu harus, kalau setiap paragraf itu ada satu gagasan pokok, seingat ya, satu gagasan pokok. Jadi harus dibuat paragrafnya jangan satu seperti ini. Terus nanti kutipannya juga tidak boleh seperti ini. Nanti Ibu ajarkan cara mengutip ya, biar novelnya nanti pas analisis novel udah baik cara mengutipnya. Kayak ejaan juga harus diperhatikan. Nah, ini paragraf-paragrafnya nggak enak juga kan kalau membaca paragraf sepanjang ini gitu. Jadi harus lebih dirapikan lagi. Jadi 3 paragraf atau 2 paragraf gitu. Oke, udah bagus punyanya Ayu. Tepuk tangan. Cuma kalau bahasa Inggris harus dimiringkan, jangan lupa. Nanti kutipan bukan dimiringkan ya. Nanti Ibu ajarin aja nanti. Oke, lanjut punya Cornelia. Cornelia membahas tentang akhir terbuka. Jadi struktur ya, masih bahas struktur tentang ending berarti. Nah, ending itu ada terbuka sama tertutup. Nah, di cerpen Kenapa Telepon Berdering di Hari Minggu itu akhir terbuka ya.
sudah benar untuk membahas di bagian awal tentang akhir terbuka, tapi analisisnya sedikit sekali tentang akhir terbuka ya, padahal fokusnya tentang akhir terbuka. Nah, Cornelia kurang itu. Jadi idenya udah bagus mengenai akhir terbuka itu seperti apa. Biasanya kan akhir terbuka itu berarti tersurat apa tersirat? Berarti tersurat. Jadi sebuah akhir yang tersurat itu kan gimana sih? Apa kadang kan lebih suka cerpen dengan akhir yang tersirat gitu ya. Baca harus menyimpulkan sendiri, tapi dalam cerpen yang Cornelia analisis ini malah cerpennya terbuka gitu loh. Jadi apa sih, kenapa sih gitu, apa kerennya akhir terbuka gitu. Nah, itu harus dibahas juga. Jadi kenapa penulis memilih akhir terbuka? Akhir terbuka itu nilai lebihnya apa? Jadi kenapa menggunakan akhir terbuka kayak gitu. Jadi itu lebih difokuskan ke situ ya, karena kamu mengambil tema tentang akhir terbuka. Kamu bisa juga membandingkan tentang cerpen-cerpen yang lain yang menggunakan akhir terbuka gitu. Itu biar bisa panjang dan fokus ke topik yang ingin kamu bahas. Oke, kita lanjut ke cerpen Dian Narmada. Isai dari Dian. Nah, Isai Dian ini bahasanya agak berat ya, tapi untuk isinya sangat bagus dan terstruktur juga, udah bagus isinya. Cuma untuk bahasanya emang agak kurang kurang terlalu kaku Dian. Jadi ini sudah sangat bagus isinya, tetapi bahasanya harus lebih lebih jangan kaku Dian. Jadi karena ini isai bukan tentang makalah, jadi bahasanya harus lebih sederhana gitu. Gak sederhana juga sih, lebih enak aja dibaca, jadi jangan terlalu kaku. Itu saja. Jadi ini udah bagus banget, tapi karena mungkin pengertiannya ya, cara konseptual, struktur, definisi sebagai keseluruhan, tema masyarakat pasti bahasanya agak kaku gitu, jadi kurang, intinya bahasanya lebih biasakan aja, jangan terlalu kaku. Tapi ini udah bagus banget. Jadi untuk isi tidak saya koreksi, cuma untuk bahasanya saja lebih ya kamu tahu lah maksudnya Bu Zara ya. Tapi ini udah bagus, kutipan-kutipannya juga bagus, mengambilnya kritis banget. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke Hekat. Idenya keren banget Hekat, cuma ya idenya tentang itu ya, si kecil yang tidak layak dihakimi, pada ya benar. Jadi banyak kasus tentang anak kecil yang dihakimi padahal dia kan nggak tahu apa-apa, dia belajar dari orang dewasa, tapi kenapa dihakimi gitu. Nah, itu bagus banget jadi topik yang diangkat oleh Hekat. Nah, di bagian awal sudah bagus tentang pendapatnya Hekat gitu kan, sungguh disayangkan gitu, udah opininya Hekat gitu. Lalu apa yang mereka pikirkan? Oke, udah bagus di bagian awal. Nah, kamu kalau untuk lebih bagusnya lagi, kamu harus menambahkan mungkin konflik-konflik tentang kekerasan anak yang ada di Indonesia misalnya, atau kekerasan anak itu seperti apa sih. Jadi pendapat ahli itu kekerasan itu seperti apa? Apakah dengan memberi maksudnya kayak napok gitu, itu namanya kekerasan atau apa? Nah, itu kamu harus lebih mengenalkan tentang kekerasan yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Kekerasan pada anak itu seperti apa sih? Bagaimana sih gitu. Nah, dan di bagian sini kamu lebih sering menceritakan, jadi tidak ada yang namanya bukti dari cerpen itu. Cerpen ini cerpen yang mana ya, judul cerpennya juga nggak ada ya kan. Kalau nulis judul jangan lupa ada judul cerpennya apa yang dianalisis. Jadi si anak kecil tak layak dihakimi, permasalahan anak yang tak layak dihakimi pada cerpen bla 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 kayak gitu. Jadi itu ya harus dilengkapi, yang lain juga. Dan kutipannya jangan lupa dibuktikan, itu pendapat kamu harus dibuktikan dengan kutipan yang ada di cerpen tersebut. Nah, jangan lupa ejaannya ya. Lalu apa yang mereka pikirkan? Apakah kata A-nya harusnya kapital, Indonesia I-nya kapital. Jadi harus dibiasakan ya. Jerman, asal Jerman. Nah, Jerman itu C-nya kapital. Nah, pelajaran-pelajaran yang zaman dahulu SD itu harus digunakan. Jangan dilupakan gitu aja, digunain. Tuh, dihakimi. D-nya bisa apa enggak? Ibu sering bilang loh. Dihakimi harusnya digabung. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Oke, punya Hidayatul Maulidah. Ini fokus ke ayahnya ya, karakter ayahnya. Oke, bagus. Jadi ada fokusnya ke karakter ayahnya nih, bukan ke anaknya, tapi lebih ke ayahnya. Oke. Nah, ini tentang ayahnya yang dulunya preman ya. Terus, nah ini latar belakangnya udah baik. Nah, di bagian ini, di bagian simpulan latar belakang ya,
Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan memberi tanggapan terhadap cerpen tersebut melalui penokohan. Nah, penokohan apa? Di sini harus difokuskan penokohan ayah. Di penokohan tokoh ayah dalam cerpen gitu. Apakah tokoh ayah tersebut memiliki karakter yang baik atau yang buruk gitu. Nah kita jadi bisa di sini subtemanya juga harus fokus ke situ. Berarti analisis karakter tokoh ayah gitu. Itu ya. Itu kekurangannya sedikit nanti. Ini juga belum benar cara ngutipnya, nanti gampang lah kita ajarin. Ibu ajarin untuk pengutipan. Nah di bagian tentang karakter ayah yang buruk. Nah di sini kamu bagus dalam memberi simpulan tanggapannya, tapi berarti harus tambahin lagi. Ya, setiap orang tuh punya sisi baik dan sisi buruknya gitu kan. Jadi jangan lihat sisi buruknya tentang profesi tersebut gitu. Oke, udah bagus. Cuma kurangannya itu saja. Lanjut ke Irmawati, ibu baca dulu sebentar. Oke, lanjut ke Irmawati. Nah, cerpen Irmawati sakitnya menunggu gitu kan. Nah, ini membandingkan dua cerpen yang sama-sama membahas tentang menunggu. Nah, Irmawati ini lebih ke analisis struktur ya. Jadi struktur analisis cerpen Sebatang Mawar semuanya strukturnya, terus juga analisis cerpen Sesali Masih Menunggu. Nah, ini fokus ke strukturnya semua. Lalu di bagian ending kesimpulan, kedua cerpen ini di atas memiliki jangan lupa di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Tiga cerpen menunggu juga menceritakan. Nah, ini udah bagus tentang menunggu endingnya. Kesimpulannya juga udah bagus, cuma emang gak usah tulis kesimpulan kayak gitu ya. Kita bukan menulis makalah. Kalau makalah tulis kesimpulan gitu, kalau iseng gak usah. Nah, ini sayangnya kurang kutipan-kutipannya saja ya, kutipan-kutipan tentang menunggu. Kalau kamu pengen fokus tentang menunggu ya, kamu fokusnya ke menunggu. Jadi perbedaan antara menunggu di cerpen Sebatang Mawar dan menunggu di cerpen yang satunya. Tuh. Jadi biar lebih fokus aja sih. Tapi ini udah bagus, tapi ya itu kekurangannya, kurang fokus dan kurang kutipan juga untuk membuktikan. Kita lanjut ke Isai Izzati. Isai Izzati itu membahas tentang cerpen Penakluk Lebah ya, karya S. Prasetyo. Nah, di sini membahas tentang ya lebah ketika ke orang baik dan ke orang jahat itu gimana sih sikapnya itu. Padahal itu hewan ya. Hewan aja sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, ini udah bagus ceritanya. Kisahnya udah fokus, kritis banget. Cuma ada beberapa bagian yang seharusnya lebih diberi bukti gitu. Jadi kayak misalnya di bagian ending ini bagus banget sih, tapi kurang bukti aja gitu. Misalnya orang ingin memberikan pesan bahwa Tuhan dapat menjadikan apa yang dianggap tidak mungkin jadi mungkin. Nah, contohnya seperti apa? Nah kan, dari mana ya? Nah ini, pencuri madu diibaratkan sebagai seorang calon pemimpin yang rakus, merasa tidak puas, dia mencoba keuntungan lain waktu dengan jalan mencuri. Nah ini harus dikasih bukti nih, kenapa sih dia bisa jadi rakus gitu. Nah ini buktikan dengan kutipan. Tuh. Nah ini berarti membahas tentang semiotik ya. Semiotik itu adalah ilmu tanda atau simbol lah. Simbol dalam, ini kan simbolnya lebah nih. Lebah itu apa sih gitu. Kita nggak tahu bahwa lebah bisa membunuh kan. Ada beberapa orang yang mati gara-gara disengat lebah gitu. Anak-anak kecil gitu. Maksudnya hewan kecil tapi bisa membunuh gitu. Dan dia juga bisa bermanfaat gitu. Jadi itu bagus kita bahas tentang lebah. Biasanya lebah di dalam agama Islam juga ada di surat apa ya? Ibu lupa. Ada yang membahas tentang lebah kan. Nah itu bisa dimasukkan ke sini gitu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 17 siapa tuh? Nomor 18. Baca dulu. Oke, kita lanjut ke Isai Lisa. Lisa membahas imajinasi yang menjadi saksi. Jadi, fokus ke imajinasi ya. Jangan melebar-lebar dulu. Tapi udah bagus, fokus ke idenya yang bagus tentang imajinasi anak-anak. Nah, berarti di bagian latar belakang seharusnya membahas tentang imajinasi. Jadi, imajinasi, Ibu pernah dengar ketika anak kecil itu punya imajinasi yang sangat tinggi gitu. Nah, kamu bahas itu di bagian latar belakang. Bedakan dengan dengan orang dewasa. Imajinasinya akan terpotong gitu. Kalau pernah baca novel yang pernah Ibu wajibkan baca itu yang Little Prince itu, pangeran kecil itu kan membahas tentang imajinasi anak kecil itu yang dipotong oleh orang dewasa, yang di-cut gitu ya, dipotong orang dewasa dan akhirnya dia tidak suka menggambar gitu. Nah, itu kan berarti peran orang dewasa dalam merusak imajinasi anak-anak itu sangat banyak. Nah, di sini seperti apa gitu. Jadi latar belakangnya tentu tentang imajinasi anak-anak dan fokus ke
pengekangan ya, pengekangan orang dewasa ke orang tua ke anak-anak. Nah, itu yang harusnya lebih dibahas di isai ini gitu. Ini udah bagus nih, kutipannya udah bagus-bagus, cuma emang kurang fokus aja di bagian situ. Jadi imajinasinya lebih diperankan. Apa sih peran imajinasi? Jadi peran imajinasi dalam anak-anak itu seperti apa gunanya ketika dia dewasa gitu. Jadi itu yang harus diperankan. Kalau kamu udah membahas tentang imajinasi, harus dibahas juga tentang imajinasi. Jadi nggak usah cerpen merupakan karya sastra bla 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 gitu. Itu nggak perlu. Jadi fokusnya ke imajinasinya bagaimana. Jadi latar belakangnya lebih ke imajinasi ya. Ini kan lebih ke bahas tentang cerpen. Jadi di sini juga analisis tentang imajinasinya. Gitu ya. Ini idenya udah bagus, maksudnya simpulannya bagus. Dari cerpen di atas dapat disimpulkan, dinya disambung, dirangkai bahwa pembatasan yang berlebihan kepada anak itu tidak baik. Anak-anak harus diawasi serta nah ini kamu harus bahas ini nih, pembatasan seperti apa. Nah, ini kolom-kolom di sini maksudnya kayak gini apa subtemanya itu harus di fokus ke pembatasan seperti apa. Misalnya pembatasan pertama apa, pembatasan kedua apa, pembatasan ketiga apa. Jadi biar simpulannya tuh padu dengan isi gitu. Ya udah bagus. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke isai Lulu, Telaga Kehidupan ya. Buat isai membandingkan cerpen. Nah, Lulu ini membandingkan cerpen. Fokus ke kesimpulan. Jadi kalau isi ini beneran kesimpulan ini terhubung dengan isi, itu berarti udah bagus gitu. Nah, ini kita lihat kesimpulannya dulu, nanti baru lihat isinya ya. Nah, kehidupan telaga, kita simpulkan bahwa perempuan sebenarnya adalah sosok mampu memperjuangkan harga diri. Ini udah bagus. Sosok yang mampu memperjuangkan harga diri, harkat dan martabat menciptakan wanita beserta keindahan dari ujung kepala. Nah ini kan membahas tentang simpulan perempuan itu seharusnya mampu memperjuangkan harga diri. Nah, seharusnya kalau di dalam kisah ini harus membandingkan antara sosok perempuan di cerpen yang pertama dan cerpen kedua. Apakah benar-benar memiliki harga diri, harkat dan martabatnya. Harga diri, harkat dan martabatnya itu seperti apa yang diceritakan di dalam cerpen tersebut gitu. Nah, sayangnya Lulu ini malah memberikan kutipan yang banyak sekali seperti ini ya. Ini kutipan cerpen berapa paragraf itu. Nah, ini kutipan cerpen lagi. Jadi Lulu harus lebih fokus ke simpulan tadi, itu udah bagus. Simpulannya tentang peran perempuan, harkat, martabat itu harusnya isinya juga membahas tentang itu gitu. Jadi misalnya pertama analisis, jadi harkat martabat di bagian awal itu seharusnya memberikan latar belakang tentang harkat dan martabat perempuan gitu. Seperti apa sih gitu di dalam kenyataan gitu. Kan memperjuangkan ya, perempuan tuh harus memperjuangkan harga dirinya, harkat dan martabat. Karena apa? Martabat kan? Kenapa gitu. Nah, itu harusnya dijadikan latar belakang. Nah, kita karena hal tersebut saya akan membandingkan antara memperjuangkan harkat dan martabat itu di dalam dua cerpen berikut ini gitu kan. Nah, itu harus bandingkan. Baru membandingkan misalnya harga diri di dalam harga diri perempuan dalam cerpen ini, perbedaan antara harga diri memperjuangkan harga diri dalam cerpen apa tadi ya, cerpen apa? Dua cerpen apa? Cerpen nanti Kehidupan Dasar Telaga dan Penari Surfi gitu. Jadi itu yang pertama, sub pertama. Yang kedua itu sub keduanya itu tentang harkat dan martabat perempuan di Kehidupan di Dasar Telaga dan Penari Surfi, itu pembandingkannya. Itu baru membandingkan namanya. Jadi ada sub-subnya tentang perbandingan. Oke, Goni, ini saya baca itu gimana ya, agak mencurigakan. Tulisannya rapi sekali, ejaannya benar banget. Ya mencurigakan. Jadi tolong konfirmasi apakah ini plagiat atau tidak. Ibu belum search di internet, tapi dari ciri-cirinya terlihat ini bukan kalinya kamu. Maaf ya. Beda aja gitu ketika baca tulisan teman-teman kamu dengan baca bukan tulisan. Ya, tugasnya kamu. Beneran tidak ada ejaan yang salah. Ibu tahu anak SMA itu ejaannya ya masih belajar, tapi ini benar-benar rapi sekali gitu. Jadi ini sangat mencurigakan bagi saya. Dan topiknya apa? Apakah mau tahu tentang topiknya? Kumpulan cerpen loh ini malahan. Nah, ini kayaknya gak ada deh. Jadi maaf, ibu belum bisa menilai calon kamu. Tugasnya masih belum ibu ada nilainya gitu. Tolong konfirmasi dulu, chat ke ibu tentang cerpen ini ya, kisah ini. Soalnya tidak sesuai dengan cara ibu mengajari bikin isai gitu.
dan endingnya juga gimana lah, maaf ya, bukan maaf, saya tidak suka orang-orang yang seperti itu gitu. Lebih baik tulisan jelek tapi tulisan sendiri dibandingkan tulisan orang lain. Udah, itu tolong dikonfirmasi terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke Isai Nahda Aulia Tisani. Nah, di bagian awal, ini tentang hidup dan menua bersama orang tua. Oke, udah lumayan. Tapi di bagian awal itu harus ada latar belakang ya, jadi nggak langsung menulis ceritanya. Jadi latar belakangnya apa tentang hidup dan menua bersama orang tua ini, fokusnya kemana ibu juga belum tahu sih, belum jelas juga. Ini lebih banyak kayak menceritakan ulang tanpa menganalisis gitu. Cuma di bagian endingnya. Nah, karena latar belakangnya nggak ibu ketahui, karena nggak ada penjelasan di latar belakang, jadi ibu harus melihat endingnya dulu. Kesimpulannya, permasalahan keluarga pasti akan selalu ada sebaiknya apapun, dan waktu ini malah lebih ke nasihat ya akhirnya. Sesungguhnya ibu nggak paham Isai ini. Fokusnya kemana? Itu permasalahan keluarga ya. Permasalahan keluarga selalu ada. Nah, permasalahan keluarga seperti apa yang mau kamu fokuskan gitu. Nah, itu harusnya lebih jelas di Isai ini. Jadi Isai ini masih kurang fokus. Padahal idenya bagus, tetapi permasalahan keluarga hanya kurang fokus. Oke, lanjut ke novel. Yuk baca dulu. Oke, dalam menulis Isai itu judul itu adalah harus jelas ya. Judul sama isi itu harus terkait. Jadi tidak boleh seperti cerpen. Kalau cerpen kan boleh yang nggak berhubungan, nggak memberitahu isinya gitu. Sedangkan kalau Isai itu judul harus memberitahu isinya. Nah, punya novel ini judulnya itu pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik itu seperti apa? Tapi ketika ibu membaca Isainya, ibu belum menemukan itu gitu. Dunia ini semakin maju tidak berhubungan dengan judulnya. Nah, jadi ketika menjadi pendengar yang baik itu ciri-cirinya seperti apa sih gitu. Nah, itu harusnya kalau judulnya itu isinya juga seperti itu gitu. Bagaimana pendengar yang baik di cerpen itu gitu. Nah, sayangnya ini novel menceritakan lebih ke menceritakan tentang isinya gitu. Isinya cerpen itu bukan tentang pendengar yang baik itu seperti apa di dalam cerpen tersebut gitu. Nah, itu yang menjadi kekurangannya. Padahal seharusnya itu menarik banget tentang pendengar yang baik itu seperti apa, kan kebanyakan orang tidak menjadi pendengar yang baik gitu kan, lebih suka ngomong gitu kan. Nah, ini jadi tolong diperbaiki nanti kalau nulis novel ya, apresiasi novel ya. Oke, lanjut ke punya Nur Aisyah. Nur Aisyah membahas tentang arti sebatang mawar. Nah, arti sebatang mawar itu jangan lupa judul itu harus ada penambahan judul cerpennya ya. Arti sebatang mawar pada cerpen apa, karya siapa gitu. Nah, ini berarti membahas tentang simbol bunga mawar. Bunga mawar itu artinya apa gitu. Nah, yang di sini udah bagus membahas tentang analisisnya, udah bagus. Memang cara mengutipnya salah, tapi ini analisisnya bagus. Tapi kalau bisa tambahin tentang penjual bunga itu kan perempuan juga ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan malah jahat. Nah, padahal yang memiliki mawar malah pelit gitu. Berarti gimana itu bisa diartikan juga gitu. Jadi di situ kan tokohnya ada banyak, tidak hanya anak sama ibunya. Nah, itu kan punya karakter apa hubungan dengan mawar gitu. Nah, itu bisa jadi lebih berisi saya itu. Tapi ini udah bagus tentang anak, simpulannya juga udah benar tentang, tapi nggak ada bersalah sih kalau apresiasi itu, tapi udah baik gitu. Oke, lanjut ya. Banyak yang kosong, gue baca lagi. Oke, kita lanjut ke Isai Rizka. Judulnya adalah Desember dan Hujan dalam cerpen Kekasih Hujan karya Yeti Aka. Nah, sayangnya isi judul Isai dengan isinya itu tidak kurang berhubungan gitu. Kalau judulnya Desember dan Hujan berarti kamu membahas tentang Desember dan hujan, di dalam arti simbol dari Desember dan hujan gitu, makna dari Desember dan hujan di dalam cerpen tersebut. Nah, tapi di bagian isinya kamu juga membahas tentang adegan romantis, jadi lebih luas dibandingkan tentang Desember dan hujan. Kelemahan cerpen, kelebihan cerpen. Nah, itu kan tidak fokus ke judul cerpen, judul Isai kamu. Jadi kalau kamu mau membahas tentang Desember dan hujan, berarti kamu ya tentang Desember dan hujan, makna Desember dan hujan di dalam cerpen tersebut gitu. Atau kalau kamu mau pengen lebih luas lagi Isainya, kamu bisa menceritakan tentang romantis, kisah romantis, kisah adegan-adegan romantis di dalam cerpen
kekasih hujan gitu misalnya, kalau mau. Nah itu jadi lebih luas. Kalau ngomong tentang Desember dan hujan berarti kamu bahas tentang simbol itu ya. Jangan lupa judul harus berhubungan dengan isi. Jadi judul itu gunanya untuk tidak melebarkan isai kalian gitu. Kan di endingnya dari cerpen ini belajar makna seberat apapun masalah, serumit apapun masalah, kita tidak bisa terus-menerus menghindar. Akan ada saatnya kita dituntut untuk menyelesaikan masalah seberat apapun. Nah ini kan apa hubungannya sama Desember dan hujan gitu. Jadi kalau kamu mau, ya ibu kan selalu baca awal sama akhir, tengah-tengah cepet ya. Jadi di bagian ending seharusnya kalau kamu mau membicarakan tentang masalah berat, ya kamu fokus ke masalah berat, nggak usah kelebihan kekurangan kayak gitu. Jadi masalah berat yang dialami tokoh, masalah berat apa saja yang dialami tokoh itu kan, nggak tentang Desember dan hujan. Kalau misalnya kamu bahas tentang Desember dan hujan, berarti di endingnya juga membahas tentang simbol Desember. Dari kesimpulan dari analisis di atas, Desember memiliki arti apa dalam cerpen ini, hujan memiliki arti apa dalam cerpen ini, kayak gitu. Oke ya, lanjut ke punya Rizka, ibu baca dulu. Kalau ini hampir sama dengan cerpen yang sebelumnya ya. Apakah kalian melakukan plagiat? Sama-sama membahas tentang perbandingan antara kehidupan di dasar telaga dan penari surfi. Tolong dua orang ini silakan hubungi saya untuk konfirmasi karena belum ada nilainya. Walaupun membahas hal yang sama, tetapi ya tadi ibu ingat itu cuma yang sebelumnya itu Nahda ya, kalau nggak salah. Atau siapa ya, lupa, nanti ibu lihat lagi. Itu kopas cerpen pertama dan cerpen kedua. Nah kemungkinan nyontek di sini ya, punya Rizka. Jadi Rizka punya pendahuluan yang bagus sebenarnya, bagus banget. Jadi kehidupan di dasar telaga berkisah tokoh yang memperjuangkan harkat dan martabat serta martabat kan. Tadi kan ibu bilang martabat, ibu masih ingat banget itu cerpennya, sama-sama tentang harga diri perempuan. Ini latar belakangnya sudah bagus, perjuangan Arum. Nah kutipannya juga udah bagus. Ini cuma emang kurang banyak aja tentang analisisnya. Cuma emang tadi hampir sama, ya bukan hampir sama malahan. Tolong konfirmasi siapa yang mencontek, nanti tolong tulis ulang. Jadi dua-duanya belum ibu nilai ya. Konfirmasi siapa yang nyontek harus bikin ulang gitu. Tapi sebelum ada yang mengaku, baru berarti nilainya, dua-duanya belum ada nilainya. Oke, lanjut ke nomor 23. Oke, kita lanjut ke Isai Siva. Nah, jangan lupa di bagian judul itu harus ada apa ya? Kalau ibu udah menerangkan di kelas ya, ditulis di kelas juga bagaimana cara membuat judul. Jadi tolong didengarkan, tolong diikuti gitu ya. Si ambisi lurah, berarti si ambisi lurah, ambisi tokoh lurah gitu deh. Jadi jangan si ambisi lurah itu agak ambigu. Nah, jadi ambisi tokoh lurah dalam cerpen bla 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 gitu. Nah, itu harus dijadikan judulnya seperti itu. Jadi tidak boleh judulnya tuh kayak judul cerpen ya, yang ambigu. Harus jelas isinya. Nah, Isai Siva ini lumayan bagus, cuma dia itu menganalisis seluruh strukturnya. Jadi fokusnya akhirnya tidak dalam satu topik, tapi topik tentang strukturnya. Jadi luas banget. Nah, kemarin kan Bu Zara hanya meminta satu topik saja ya. Kalau mau alur ya alur, tokoh ya tokoh gitu. Jadi tapi ini udah bagus sih, cuma memang kurang itu saja, kurang fokus aja. Fokus ke situ, fokus ke topik utama, topik yang ingin diangkat. Jadi kan endingnya akhirnya di bagian simpulan kan akhirnya gak menyimpulkan semuanya, malah menyimpulkan makna, berarti pesan moral gitu kan, pesan moralnya kan. Kalau mau membahas tentang pesan moralnya, berarti di isainya juga membahas tentang pesan moralnya apa gitu. Nanti jadi kesimpulannya nyambung gitu. Jangan malah membahas tentang karakter gini terus akhirnya sampai ke makna tersiratnya gitu. Oke, lanjut ke 35 ya, Syafa, baca dulu. Oke, lanjut ke cerpen Syafa. Syafa itu judulnya Maraknya Gangguan Jiwa pada Anak. Studi kasus pada cerpen ia tidak ingin mengatakan karya siapa. Nah, dijelaskan ya judulnya. Tapi ini temanya bagus banget. Pendahuluannya juga udah bagus, isinya juga udah bagus, analisisnya bagus. Cuma cara ngutipnya masih salah ya. Gampang diajarin lah cara ngutip. Nah, sayangnya di bagian kekurangannya, di bagian kelemahan dan kelebihan nih. Kalau kamu membahas tentang gangguan jiwa ya tadi ya, gangguan jiwa pada anak, berarti gak usah kamu membahas tentang kelebihan sama kekurangan cerpen tersebut gitu. Jadi kelemahan cerpen itu maju mundur alurnya, kan kita gak ngomongin alur, kita ngomongin tentang gangguan jiwa pada tokoh anak. Jadi fokusnya ke situ. Jadi
kelemahannya kamu harus membahas tentang misalnya kurangnya apa sih dalam membahas tentang gangguan jiwa di dalam cerpen tersebut gitu, atau kelebihannya apa sih tentang gangguan jiwa terhadap anak-anak di dalam cerpen tersebut gitu. Nah itu baru benar, jadi berhubungan, nggak usah ngomongin tentang alur itu ya. Oke, jadi di bagian akhir, kenyataan pandangan Indonesia kepada orang mengidap penyakit mental masih belum. Nah ini juga gak berhubungan, kurang berhubungan. Jadi tambahin kurang berhubungan. Jadi harusnya disimpulkan dalam cerpen ini menjelaskan tentang apa sih, mengambil tentang kenyataan pandangan Indonesia kepada orang mengidap. Jadi dihubungkan dengan opini kamu yang tentang kenyataan pandangan Indonesia kepada orang mengidap penyakit mental ini gitu. Jadi dibahas itu. Jadi kesimpulan tuh harus menyimpulkan isinya. Dan kamu membahas tentang isinya kan. Kelebihan sama kekurangan sebenarnya udah menjadi simpulan sih. Tapi itu sayangnya kamu malah ngomongin tentang alur gitu. Padahal isinya udah bagus, tentang fokus membahas tentang penyakit itu. Nah di bagian akhir juga sekian yang dapat saya sampaikan, itu nggak perlu, bukan surat ya, ini esai, jadi nggak perlu ada seperti itu. Oke lanjut sesi yang 2, pengirimannya kedua, Avianti Mugilestari. Ibu baca dulu. Oke, ini tidak ibu nilai ya. Avianti Mugilestari tidak sesuai dengan apa yang saya suruh. Saya suruhnya itu cerpen karya Yeti Aka atau Prasetyo Utomo. Jadi yang sudah ada di internet, sudah ada di link, tolong dikerjakan lagi. Ibu belum menilai punya Avianti karena tidak sesuai dengan tugasnya. Oke, punya Ainu tentang pentingnya memahami diri kita sendiri. Nah ini jangan lupa judulnya ya. Judulnya itu harus ada apa? Harus ada judul cerpennya. Pentingnya memahami diri kita dalam membahas tentang pentingnya memahami diri kita dalam cerpen apa gitu. Jadi harus diikutkan judul cerpennya. Nah ini topiknya bagus, tentang pentingnya memahami diri kita di dalam cerpen yang kita bahas di cerpen tersebut. Itu udah bagus, cuma emang ejaannya masih berantakan, paragrafnya nggak ada. Cuma ada urusan aja. Ini udah bagus, cuma emang tata letaknya aja, tulisannya juga. Terus cara kutipan juga. Tulisan Aksa tidak ibu nilai karena tidak sesuai dengan tugas yang ibu kasih. Oke, kita lanjut ke Fahmi Fardiansa ya, akibat gosip nenek di cerpen ketua klub gosip karya Yeti Aka. Oke, judulnya udah bener nulisnya. Nah setelah ibu membaca, Fahmi itu menceritakan tentang akibat gosip gitu ya, akibat gosip yang dilakukan oleh neneknya gitu. Nah kalau ibu menyarankan itu lebih baik dikasih poin-poin gitu, poin-poin biar akibat gosip apa gitu, membuat apa gitu. Nah itu nah kan ini tentang pendidikan anak kan, mendidik anak, tapi caranya menggosip itu kan sebesar apapun cobaan yang melimpah harus dihadapi dengan ketabahan, cari jalan keluar agar semua dapat diselesaikan. Nah itu harus lebih banyak poin, maksudnya harus di poin-poin aja sih biar lebih enak aja gitu. Tapi untuk keseluruhan oke. Cuma emang kurang kuat aja sih analisisnya, kayak kutipan-kutipannya. Soalnya Fahmi ini lebih kayak menceritakan ulang. Jadi kutipannya nggak ada, tapi malah menceritakan ulang. Artinya lebih menceritakan ulang, analisisnya masih kurang gitu loh. Nah misalnya gosip ini membuat anak jadi seperti apa gitu. Gosip ini membuat anak menjadi malu misalnya, atau menjadi apa. Nah itu harus diterangkan, terus kasih buktinya gitu. Jadi bukan menceritakan ulang, tapi sebenarnya idenya bagus, cuma ya kurang itu saja. Oke, punya Iqbal ya. Iqbal topiknya bagus, self injury, bacanya apa, ibu nggak pintar bahasa Inggris. Nah cuma kekurangannya itu kamu terlalu banyak teori. Jadi bahas aja tentang self injury itu apa gitu aja, nggak usah banyak gitu. Terus tapi oke lah, nggak apa-apa. Di bagian analisis sudah bagus tentang tokoh Kiral ya, tapi di bagian endingnya ini agak gimana ya. Ini bukan debat Iqbal, ini adalah isai, jadi tidak perlu menulis solusi dalam isai.
Jadi kamu kalau misalnya solusi itu harusnya sudah ada di dalam cerpen tersebut, karena kamu kan menganalisis cerpen. Jadi solusinya tuh harusnya sudah ada di esai tersebut. Misalnya Kiral itu gimana, gara-gara apa, itu kan solusinya dengan belajar dari tokoh Kiral misalnya yang jadi gimana, seharusnya kita lebih apa kayak gitu. Jadi nggak usah ngopas tentang cara atau terhindar dari tindakan self injury gitu, tidak perlu gitu. Jadi kamu harusnya menemukan solusinya juga di dalam cerpen tersebut, bukan di luar cerpen gitu. Oke, lanjut ke cerpen selanjutnya. Kita lanjut ke Khairismaul Hasanah. Dia menulis tentang analisis cerpen tentang kupu-kupu Tanalia. Ini judulnya masih ambigu ya, jadi judulnya tentang apa sih gitu. Ini bukan tentang analisis kan, judul topiknya apa harus dimasukkan. Kalau misalnya biasanya dengan tinjauan semiotika sebenarnya ini menunjukkan adanya unsur mistik magis. Nah, kalau kamu mau bahas magis, kamu itu gimana ya? Tahu anafora itu dari mana ya? Gaya bahasa anafora itu apa ya? Taunya dari mana? Ini mencurigakan ini. Mencurigakan. Buzzer aja gak tahu anafora itu apa, lupa. Kamu gak tahu gaya bahasa anafora itu apa? Coba. Aduh, ini kopas-kopas dari mana nih? Kalau misalnya nggak kopas atau mau memberi pendapat atau memberi omongan, silakan chat Buzara. Ini belum ada nilainya. Khairismaul Hasanah belum ibu kasih nilai karena sebenarnya ibu kurang memahami ini tempelan-tempelan dari mana aja. Ibu tidak suka yang ibu lebih suka jujur ya. Soalnya gaya bahasa anafora itu apa itu? Kamu tahu dari mana gaya bahasa anafora? Saya nggak pernah ngajarin gaya bahasa anafora. Tapi kok kamu bisa tahu, ini juga nggak ada pengertian gitu. Kutipan-kutipannya juga nggak ada, kutipan cerpen tersebut gitu. Oke, lanjut. Itu belum ada nilainya ya. Oke, kita lanjut ke Nabila Puriyat. Nih, ibu baca endingnya. Melalui cerpen-cerpen dalam kumpulan ini tidaklah terlebih jika dikatakan YTLK. Saya nggak ngomong tentang kumpulan-kumpulan cerpen. Ini tulisan dari mana? Saya mintanya satu cerpen, tapi ini malah kumpulan cerpen. Hebat sekali kamu membaca kumpulan cerpen langsung. Oke, jadi ini juga mencurigakan. Oke, silakan konfirmasi anak-anak yang saya bilang mencurigakan belum ada nilainya. Silakan konfirmasi apakah kalian mencontek dari mana, dan jujurlah. Untuk anak-anak yang menulis dengan sangat baik, dengan menulis dengan sesuai, tidak plagiat, ibu ucapkan kalian hebat, kalian baik sekali, ibu bangga. Bagi yang plagiat dan ketahuan, atau kalian merasa, loh Bu Zara itu aku nggak plagiat itu, ya kalian boleh konfirmasi ke saya lewat chat karena nilai kalian belum ada. Ibu bukan suzon baik loh, berburuk sangka itu baik menurut ibu dalam hal menulis gitu. Kalau kalian merasa tidak adil, kalian boleh konfirmasi gitu. Kalau misalnya ada yang plagiat tapi tidak ketahuan, kalian harusnya tidak bersyukur. Kenapa? Karena lebih baik ketahuan, karena itu bisa ibu nasihati. Sedangkan kalau yang nggak ketahuan, kalian tidak bisa melakukan perbaikan, tapi kalian minta maaf lah pada Tuhan kalian masing-masing gitu. Karena kan lebih baik kalau berbuat salah itu diketahui ya, harusnya bersyukur. Kalian tahu kalau kalian tahu plagiat itu diketahuan sama ibu dibandingkan tidak ketahuan menurut ibu sih. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.